Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim KKL STY Putra Bangsa. Pada kesempatan ini kami akan berbicara tentang keripik tempe Handayani. Saya sendiri dengan nama Pangestu Adirawan, rekan saya Kurniawan Mahendra Putra, saya Fajar Kasih, dan saya Iqbal Mauladi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang 4 aspek. Yang aspek pertama adalah aspek pemasaran, kedua produksi, ketiga keuangan, dan keempat SDM. Kami ditemani langsung oleh owner keripik tempe Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiono, selaku owner dari Handayani Keripik Tempe dan Lancing Balap Dokumen. Produksi keripik tempe Handayani, Bapak itu memulai apa nih Pak? Dan kenapa Bapak bisa memilih tentang pembuatan keripik tempe Handayani? Pada awalnya tahun 2011 saya mulai usaha nanting. 2011 terus 2013-2014 saya mengalami kendala atau kesulitan bahan baku. Jadi di tahun 2014 saya sudah jualan bingung kan, karena kan kebutuhan singkongnya nggak ada waktu itu, susah ya Pak ya? Susah gitu, karena kita bahan singkongnya juga harus yang baru gitu Mas, kita petik dan langsung kita proses gitu, nggak nunggu gitu. Kalau beli di tengkulak atau itu kan udah sehari atau 2 hari gitu. Untuk kurang lebih ya. Itu memang singkongnya harus fresh ya Pak ya? Harus fresh, jadi kan diproduksi bagus, nggak merah gitu. Jadi ketika ada kesusahan di bahan baku untuk lancing, Bapak beralih ke keripik tempe di tahun 2013-2014 itu mengalami kesulitan lah, terus bingung, iya betulan gitu. Saya konsultasi sama ibu, kebetulan ibu juga dulu bikin keripik tempe Mas, itu sama seripin dan lain-lain gitu. Terus saya belajar sama ibu, saya diajarin sampai bisa. Nah, di tahun 2013-2014 itu saya 2014 terus saya bikin keripik. Alhamdulillah saya bikin terus diterima di masyarakat dari pasar itu. Di tahun 2014 saya mengalami kesulitan bahan baku. Saya butuhnya banyak banget sih, sehari bikin itu minimal 1,5 ton untuk singkongnya. Iya. Jadi anak-anak karena ada kelangkaan bahan baku itu, Bapak berinisiatif untuk membuat keripik tempe Handayani dengan pengalaman ibu. Iya, Oke, siap. Pak, apa saja bahan baku dan alat dasar yang dibutuhkan untuk membuat keripik tempe Handayani Pak? Kalau alat analisis saya gini Mas kawan, saya tempenya itu beli jadi gitu. Terus saya proses, saya goreng, saya jadi bumbu-bumbu. Terus ini saya juga nggak tidak bumbu dapur biasa ya. Berarti untuk bumbunya meracik sendiri ya Pak? Meracik sendiri gitu. Itu khusus ibu yang bikin, nggak ada yang bisa selain ibu gitu. Saya pun nggak bisa itu. Jadi itu bahannya apa saja Pak?
Ya kalau itu Dari ya bahan untuk adonan pembuatan keripik tempenya. kalau bumbunya sih sebenarnya bumbu biasa, cuman takarannya mungkin ya. Ya seperti goreng-goreng biasa lah, Biasa. tempe-tempe di rumah kayak gitu. Ada mungkin takaran di bumbu-bumbu khususnya Khusus, begitu. iya, Oke, benar, oke, gitu. siap. Bahan-bahannya juga bahan-bahan istilahnya bahan pilihan. Bawang itu juga yang bagus yang ya cutting lah kalau bilang bawang cutting. Kalau yang lain-lain itu cuman apa ya mas ya, tepung beras, tepung beras juga nggak semua bikinan Indo gitu, pabrik gitu. Saya juga bikin sendiri karena kan untuk menghasilkan cita rasa yang beda gitu. Terus kedua tepung tapioka. Terus Jadi yang tepungnya itu tepung tapioka sama tepung beras. berasnya Ya, produksi sendiri ya Pak? ya, Digiling sendiri iya. ya? Bagian untuk menghasilkan cita rasa yang kita juga gorengnya juga nggak pakai pakai tungku gitu mas, kan lebih enak lah kalau orang bilang orang Jawa gitu. Jadi produksinya tidak memakai kompor gas Pak? Enggak. Pakai tungku terus pakai kayu bakar? Iya. Wah enak Pak, itu kalau masakan orang Jawa Pak itu pakainya juga itu Pak. Saya cocok banget itu Pak. Pengalaman dari ibu gitu. Minyaknya juga nggak minyak sembarangan gitu mas tadi. Kita juga pakai minyak kemasan gitu. Minyak yang kualitas yang bagus. Jadi tambahan ya Pak ya? Ya. Kira-kira bagaimana tahap-tahap pembuatan tempe? Buatannya sih biasa nggak kurang lebih seperti itu mas. Ya ada tepung tapioka, terus tepung beras, terus apa namanya minyak dan lain-lain. Jadi setelah jadi adonan tempe digoreng, terus selanjutnya bagaimana Pak? Tempenya proses penggorengannya 2 kali mas. Oh gitu. Jadi 1 kali untuk ya kasarannya mendo gitu, mendo nanti nunggu dingin langsung goreng. Yang tahapan kedua gitu untuk Jadi tahapan prosesnya. kedua. Jadi dari penggorengan mendo dulu ditiriskan, Ditiriskan, terus nanti ada proses penggorengan finishing gitu Finishing ya. caranya. Tambahin ya Pak? Tap air, iya. Nanti dikeringkan. setelah itu proses Proses tuntong, terus di proses di packing. Oke, siap. Oh, jadi gitu ya Pak ya. Nah Pak, dalam proses pembuatan keripik tempe Handayani, apakah menggunakan alat modern Pak? Oh iya, tentu mas. Kalau kita istilah manual ya kapan mampu kayak gitu. Harus pakai alat modern. Kita dibantu alat modern karena gini mas, kayak pemotongannya sehari bisa puluhan ribu ya, kayak gitu mas. Dari mesinnya saya buka mesinnya saya bikin sendiri, saya desain sendiri gitu mas. Gitu. Bukan beli tadi ya Pak, mulai dari toko gitu. Ya paling alat-alatnya gitu mas. Sampai itunya desain sendiri. Mesin pemotong tempenya. Potong tempenya gitu. Kalau yang Selain itu mungkin ada Pak? itu apa namanya press gitu. Press. Iya, juga dibantu alat-alat press juga yang modern gitu. Karena dari bisa menghasilkan membantu Cepat dalam cepat itu ya. pemainnya. Ya kita gimana ya mas, dikejar-kejar sama apa ya namanya ya, dikejar-kejar sama produksi untuk bisa jadi pemasarannya iya ya. distribusikan gitu, didistribusikan. Untuk pendistribusiannya Bapak itu menggunakan berapa sales Pak? Jadi khusus display di toko sendiri atau memang ada sales yang menjualkan keripik tempe ini Pak? Justru pada intinya dulu gini mas tadi, dulu malah fokus di kelilingan lah. Kelilingannya. Iya. Jadi stok toko-toko. Gitu. Itu ada 6 Ada 6 sales atau 6 armada Pak? 6 sales. Oh 6 sales. Jadi berapa armada yang itu? 4 armada dengan 6 sales dulu ya. Satu sales, satu armada 2 orang. Supir sama sales itu sama biar
Jadi sehari kita bisa produksi sampai 50 sampai 60 ton Mbak. 50 ton itu menjadi berapa kubis? Sekitar sehari itu kurang lebih ya Mbak, itu sekitar 750 sampai 1000 bis. Nah, Terus berapakah harga jual keripik tempe handayani tersebut? kalau harga jual itu 11.000. Anu harga jual toko ke user Pak berarti Pak. Iya. Berarti nanti ada pastinya ada harga khusus ya Pak. Iya betul. Mau buka reseller nggak Pak? Iya Mas, kalau kita terbuka Mas. Hmm, Apa menambah jaringan. jaringan gitu ya. Iya. Jadi misalkan saya tidak punya toko pun, misalkan saya bisa menjual dalam penjualan online kan nggak masalah ya Pak ya. Udah Mas, nanti saya bantu. Siap. Nah, di masa pandemi seperti ini Pak, apakah dampak yang dirasakan Pak? Oh dampaknya luar biasa ya Mas. Luar biasa. Pengaruh sekali, apalagi saya ini jualan oleh-oleh. Bisa dikatakan oleh-oleh dan musim pandemi kayak gini kan nggak bisa istilahnya orang tuh keluar masuk kota gitu Mas. Itu sangat berdampak sekali. Ya antisipasinya ya kita perbanyak reseller, toko-toko gitu Mas. Gimana itu? Berarti mengalami penurunan. Penurunan. Ya, sekitar 30 sampai ya 10 sampai 30% lah gitu. Tapi alhamdulillah kita masih tetap eksis, masih tetap berjalan sesuai harapan gitu. Intinya ya kita harus ya jangan menyerah lah. Kalau saya kasih motivasi sama teman-teman apa namanya sales Marketing ya Pak ya, marketing dan marketingnya. teman-teman produksi karena kita nggak ada bos jadi ini mas tak agak sedulur kabeh gitu biar hidup rukun gitu. Pokoknya kayak kebumennya, sedulur kebumen ya Iya, Pak. bener. Orang kawas orang keberan. Silakan apa yang mau dipertanyakan lagi. Jadi kan tadi Bapak ada mengalami penurunan di segi penjualannya Pak. Untuk di produksinya bagaimana? Atau tetap full produksi atau bagaimana Pak? Dalam inisiasi penurunan di pandemi ini Pak. Gini mas, jadi kalau misalkan kita stok udah banyak, karena kan kita stop produksi dulu, karena kita kan dikejar-kejar produksi, dikejar-kejar expired mas. Iya, kalau makanan kan kita diburu oleh expired gitu. Kita cuma jangka ini selama 1 bulan. Iya. Jadi dari packing sampai ke penjualan, ketika penjualan belum laku di 30 hari ini harus ditarik atau bagaimana Pak? kita ditarik. Tarik sih ya. Itu ya. Kita apa namanya beri kepuasan konsumen. Konsumennya. Jadi barang kita pasti bagus, Fresh terus Pak. fresh terus. Jadi laku nggak laku kita tarik. Kualitas. Iya betul, tentunya itu. Nomor 1 mas, kalau usaha kita jaga kualitas insya Allah pasti akan tahan langsung. Untuk keripik tempe yang tadi expired yang ditarik itu sama Bapak itu diapakan dibuang atau dikemanakan Pak? Kalau itu ada yang pengambilan, mas, ada yang ngambil gitu. Jadi gini mas, ini bukan dijual lagi. Jadi itu nanti di sana dibeli, itu diproses, dibikin pelet lah buat kayak makan ikan, makan ayam gitu mas. Dipoles, diproses. Diproses lagi ya Pak. Jadi ada yang menampung sendiri Iya, ya. dibikin pur lah. Kalau saya bikin pur nanti ditampung. Kita ada yang ngambil orang dari pengusaha dari Jamis sama Silpur gitu. Ada dua. Alhamdulillah dulu malah saya sempat lah silakan diambil gitu daripada ya Menumpuk ya Pak ya. iya gitu. Terus ada yang kasih ke saya apa ya yang punya kayak sapi gitu. Itu kan dulu menghasilkan lemak luar biasa jadi buat makan sapi gitu loh. Untuk Tapi tampungan ketemu ya iya. gini. Dari stabilisasi produksi kan ada penurunan ya Pak ya di era Covid ini.
dalam pemasarannya sendiri Pak, itu ada kendala Pak. Jadi kan COVID ini kan tadi Bapak bilang mungkin banyak yang tidak bisa mudik ke desa, atau banyak orang yang tidak traveling atau bagaimana. Itu adakah Bapak cara mensiasati dalam memasarkan sirkuit Mandalika ini Pak? Jadi gini Mas, kalau menyiasati sih ya kita gimana caranya ya, kita harus satu itu tadi yang saya banyakin reseller gitu. Jadi kita banyakin toko gitu biar nutup operasional, biar nutup gitu. Yang kedua itu kan kalau musim kayak gini mempengaruhi sekali untuk kita kayak gitu, karena kan kita jualannya oleh-oleh, orang nggak pada pulang, nggak pada mudik kan gitu, pengaruh sekali gitu. Niatnya itu paling ditekan angka biaya produksinya gitu Mas. Tekan biaya dalam arti gini Mas, ditekan biaya produksinya, misalkan sekarang sebulan produksi full gitu Mas, kita tidak berarti seminggu paling 1.000 sekali. Libur, artinya tidak pernah libur, tidak pernah ada libur sekali. Itu aja balik. Kalau misalkan ini kan juga stok udah banyak kan, kita sebagai kejar SPA gitu Mas, harus seperti fisik atau enggak ini untuk barangnya gitu. Baik Pak, terima kasih sekali atas penjelasannya tentang keripik tempe Handayani. Semoga data-data yang Bapak berikan dapat bermanfaat bagi kelancaran KKL kami berempat, tentang pemasaran, tentang keuangan, tentang produksi, dan tentang SDM. Saya juga dari pihak Handayani juga mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman KKL SPI Putra Kita. Semoga penjelasan kami bermanfaat. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.